Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin kakak senior, mohon izin memperkenalkan diri, Raja Pratama di Biaflatia NPP 350662. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Dasar-dasar Pengantar Ilmu Pemerintahan. Baik, langsung saja. Ilmu pemerintahan merupakan studi yang sangat penting bagi pelajar IPDN maupun masyarakat umum, karena ilmu ini menyediakan pemahaman yang mendalam tentang cara-cara pemerintahan berfungsi, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pemahaman tentang ilmu pemerintahan menjadi semakin penting untuk meningkatkan kapasitas kita dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks. Mempelajari ilmu pemerintahan membantu kita memahami struktur, fungsi, dan proses pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini sangat relevan, terutama dalam konteks reformasi birokrasi yang bertujuan menuju pemerintahan kelas dunia. Dengan pengetahuan yang baik tentang teori dan praktik pemerintahan, praja atau kita dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ilmu pemerintahan merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, serta interaksi antara negara dan masyarakat. Sebagai sebuah disiplin, ilmu pemerintahan memiliki karakteristik tertentu yang membedakan ilmu ini dari ilmu lainnya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang mendefinisikan ilmu pemerintahan. Yang pertama, yaitu bersifat sistematis. Ilmu pemerintahan menggunakan pendekatan yang terstruktur dalam mempelajari fenomena pemerintahan. Proses penelitian di bidang ini dilakukan dengan langkah-langkah yang terorganisir, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Pendekatan sistematis ini memungkinkan penelitian untuk diulang dan diverifikasi oleh peneliti lain, sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu bersifat empiris. Peneliti di bidang pemerintahan sering menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai kebijakan, perilaku pejabat publik, dan tanggapan masyarakat terhadap pemerintahan. Data empiris ini penting untuk mengungkap realitas sosial dan politik, serta membuat generalisasi berdasarkan hasil penelitian. Lanjut, bersifat objektif. Para peneliti diharapkan untuk memisahkan pandangan pribadi, bias, dan kepentingan politik dari hasil ilmiah mereka. Dengan menerapkan prinsip objektivitas, ilmu pemerintahan berusaha untuk menyajikan gambaran yang akurat tentang dinamika antara pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu bersifat teoritis. Ilmu pemerintahan mengembangkan berbagai teori yang menjelaskan fenomena politik dan pemerintahan. Teori-teori ini berfungsi sebagai kerangka untuk memahami pola dan hubungan dalam sistem pemerintahan. Sebagai contoh, teori kontrak sosial, teori demokrasi, dan teori administrasi publik memberikan dasar untuk menganalisis kebijakan dan praktik pemerintahan. Interdisipliner. Ilmu pemerintahan terhubung dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan hukum. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting untuk memahami kompleksitas dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Misalnya, analisis kebijakan ekonomi memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya bersifat normatif. Ilmu pemerintahan juga memiliki dimensi normatif yang berkaitan dengan nilai dan estetika dalam pemerintahan. Hal ini mencakup pertanyaan tentang keadilan, legitimasi, dan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik. Penelitian dalam ilmu pemerintahan sering mempertimbangkan aspek normatif untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu dinamika. Ilmu pemerintahan terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dinamika ini mencerminkan perkembangan dalam praktik pemerintahan dan kebijakan publik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, perubahan demografis, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan perlu terus memperbarui dan menyesuaikan pendekatannya.
Selanjutnya bersifat praktis. Ilmu pemerintahan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga berusaha memberikan solusi nyata untuk masalah yang dihadapi dalam pemerintahan dan administrasi publik. Melalui penelitian dan analisis, ilmu pemerintahan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan praktis, membantu para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Sebagai sebuah disiplin akademik, ilmu pemerintahan berusaha memahami dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam, ilmu pemerintahan tidak hanya mengandalkan data dan fakta, tetapi juga berupaya menemukan kebenaran ilmiah yang dapat dipercaya. Hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dan kebenaran ilmiah mencakup beberapa aspek penting yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu pencarian kebenaran dalam ilmu sosial. Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu pemerintahan berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan politik. Pencarian kebenaran dalam konteks ini berarti upaya untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai cara pemerintahan berfungsi dan bagaimana kebijakan berdampak pada masyarakat. Namun pada proses ini, seringkali muncul berbagai sudut pandang yang bias sebagai bagian dari etos ilmu sosial. Bias ini dapat muncul dari latar belakang peneliti, ideologi politik, atau konteks budaya. Sebagai contoh, seorang peneliti dengan orientasi politik tertentu mungkin lebih menyoroti aspek-aspek tertentu dari kebijakan publik yang sejalan dengan pandangannya. Sementara itu mengabaikan data yang bertentangan dengan pandangannya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi peneliti dalam ilmu pemerintahan untuk tetap kritis dan objektif dalam menganalisis data agar hasil penelitian dapat mencerminkan realitas yang akurat. Selanjutnya itu kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi berkaitan dengan konsistensi dan keselarasan antara teori, konsep, dan data yang digunakan dalam ilmu pemerintahan. Dalam konteks ini, kebenaran tidak hanya diukur berdasarkan seberapa baik suatu teori dapat menjelaskan fenomena yang ada, tetapi juga seberapa baik teori tersebut saling terkait dengan teori-teori lain dalam ilmu pemerintahan dan ilmu sosial secara umum. Sebagai contoh, jika suatu teori tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat menjelaskan fenomena di suatu negara, maka teori tersebut juga bisa digunakan ataupun dibandingkan pada fenomena serupa di negara lain. Kebenaran koherensi membantu membangun dasar teoritis yang kuat dalam ilmu pemerintahan, memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi berfokus pada kesesuaian antara proposisi atau pernyataan dengan realitas yang ada. Dalam konteks ilmu pemerintahan, kebenaran korespondensi dapat dievaluasi melalui penelitian empiris yang menguji hipotesis dan teori-teori yang ada. Sebagai contoh, jika suatu teori menyatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, maka peneliti perlu melakukan studi kasus survei atau yang berfungsi untuk menguji apakah klaim ini benar dalam konteks nyata. Kebenaran korespondensi berperan penting dalam memberikan validitas pada hasil-hasil penelitian. Selanjutnya yaitu kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis menekankan pentingnya nilai praktis suatu teori atau proposisi dalam konteks penerapannya di dunia nyata. Dalam ilmu pemerintahan, kebenaran pragmatis berkaitan dengan seberapa berhasil kebijakan atau program yang diusulkan dalam mengatasi masalah sosial dan politik. Kebenaran ini mendorong peneliti dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan hasil praktis dari penelitian mereka. Sebagai contoh, jika sebuah kebijakan publik dikembangkan berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa suatu program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka keberhasilan program tersebut akan menjadi ukuran kebenaran pragmatis. Dengan demikian, kebenaran pragmatis menekankan hasil akhir yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar teori yang terputus dari realitas. Hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dan kebenaran ilmiah sangat penting dalam membangun pengetahuan yang dapat diandalkan dalam bidang pemerintahan. Dengan mencari kebenaran secara kritis dan objektif, serta menerapkan prinsip-prinsip kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis, ilmu pemerintahan dapat menghasilkan analisis dan rekomendasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan
ini akan meningkatkan kapasitas akademik dan profesional dalam menghadapi tantangan ini di pemerintahan modern. Ilmu pemerintahan sebagai suatu disiplin akademik tidak terpisahkan dari filsafat ilmu yang memberikan dasar teoritis dan metodologis bagi pengembangan pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Filsafat ilmu membahas pertanyaan dasar mengenai hakikat ilmu, metode penelitian, serta nilai-nilai dan etika yang mengatur praktik ilmiah. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menjelaskan hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dan filsafat ilmu. Ontologi ilmu pemerintahan. Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat, realitas, dan keberadaan. Dalam konteks ini, ilmu pemerintahan ontologi berfokus pada pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan pemerintahan dan kekuasaan. Hal ini mencakup definisi, karakteristik, dan elemen-elemen yang membentuk fenomena pemerintahan. Ilmu pemerintahan yang menyelidiki berbagai bentuk pemerintahan seperti demokrasi, otoritarianisme, serta monarki. Struktur dan proses yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pemahaman ontologis ini sangat penting karena mempengaruhi cara peneliti memahami objek studi mereka dan menjelaskan fenomena pemerintahan yang kompleks. Dalam hal ini, ontologi memberikan kerangka bagi peneliti untuk memahami dan menggambarkan dinamika kekuasaan serta interaksi sosial dalam konteks pemerintahan. Selanjutnya, epistemologi ilmu pemerintahan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada pertanyaan tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Dan sejauh mana pengetahuan dapat dianggap benar? Dalam ilmu pemerintahan, epistemologi berperan dalam menentukan metode dan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai fenomena pemerintahan. Peneliti dalam bidang ini harus memilih antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta memahami kelebihan serta kekurangan dari masing-masing metode. Epistemologi juga berkaitan dengan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, serta bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk membangun teori yang menjelaskan dan memprediksi perilaku pemerintahan. Dengan demikian, pemahaman epistemologis yang baik akan membantu peneliti merancang studi yang sistematis dan metodologis dalam ilmu pemerintahan. Aksiologi ilmu pemerintahan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan etika. Dalam konteks ilmu pemerintahan, aksiologi mencakup pertanyaan mengenai nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penelitian. Ini meliputi pertimbangan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi. Peneliti dalam ilmu pemerintahan perlu mempertimbangkan implikasi etis dari penelitian mereka, serta bagaimana temuan penelitian dapat mempengaruhi kebijakan publik dan masyarakat. Aksiologi juga menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial bagi peneliti dan praktisi dalam bidang pemerintahan. Dalam hal ini, nilai-nilai etis berperan penting dalam membimbing peneliti untuk bertindak dengan integritas dan mempertimbangkan dampak sosial dari penelitian dan kebijakan yang diusulkan. Perkembangan ilmu pemerintahan. Perkembangan ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh pemerintah filsafat yang muncul sepanjang sejarah. Teori-teori politik yang merupakan bagian dari ilmu pemerintahan seringkali berakar pada pemikiran filosofis yang mendalam tentang negara, kekuasaan, dan masyarakat. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Machiavelli, dan John Locke telah membentuk kerangka teori yang digunakan dalam ilmu pemerintahan modern. Selain itu, perkembangan metodologi dan pendekatan penelitian dalam ilmu pemerintahan juga dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran filsafat seperti positivisme, konstruktivisme, dan kritisisme. Oleh karena itu, hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dan filsafat ilmu bersifat dinamis dan saling mempengaruhi, di mana perkembangan suatu disiplin dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penelitian dalam hal lainnya. Hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dan filsafat ilmu sangat penting untuk membangun pengetahuan yang kuat dan mendalam tentang pemerintahan serta kebijakan publik. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, peneliti dapat mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dan responsif
terhadap tantangan yang dihadapi dalam dunia pemerintahan. Selain itu, hubungan ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai etis dalam praktik penelitian dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengantar ilmu pemerintahan tidak hanya sekedar kajian teoritis, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang kompleks. Pengantar ilmu pemerintahan menjadikan dasar teoritis dan metodologis untuk penelitian di bidang pemerintahan. Penelitian pemerintahan bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru mengenai praktik, proses, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek penting yang menjelaskan hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dan penelitian pemerintahan. Core atau inti dari penelitian ilmu pemerintahan. Inti penelitian ilmu pemerintahan berkaitan dengan analisis sistematis tentang bagaimana pemerintah berfungsi dan bagaimana kebijakan dihasilkan serta diterapkan. Penelitian ini mencakup berbagai aspek seperti pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dalam penulisan tugas akhir serta laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, mahasiswa diharapkan untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dalam pemerintahan, merumuskan hipotesis, dan menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Dengan memahami pengantar ilmu pemerintahan, peneliti dapat mengembangkan kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian mereka, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerintahan dan praktik pemerintahan. Aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Dalam penelitian pemerintahan, terdapat dua aliran utama yang berbeda, yaitu aliran Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Aliran Anglo-Saxon yang banyak dipengaruhi oleh tradisi empiris menekankan penggunaan metode kuantitatif dan analisis data yang sistematis. Pendekatan ini sering menggunakan survei dan analisis statistik untuk memahami perilaku pemilih, kebijakan publik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintahan. Sebaliknya, aliran Eropa kontinental lebih menekankan pendekatan kualitatif dengan fokus pada konteks sosial dan sejarah yang lebih luas dalam memahami fenomena pemerintahan. Aliran ini sering menggunakan metode studi kasus dan analisis naratif untuk mengeksplorasi dinamika politik dan sosial yang mendasari keputusan pemerintahan. Kedua aliran ini memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi dalam penelitian pemerintahan. Selanjutnya, kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam penelitian pemerintahan. Kebenaran dalam penelitian pemerintahan dapat diukur melalui 3 pendekatan utama, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi menekankan konsistensi antara teori dan data yang ada. Peneliti perlu memastikan bahwa temuan penelitian sejalan dengan teori yang ada dan dapat memastikan bahwa temuan penelitian sejalan dengan teori yang ada dan dapat menjelaskan fenomena pemerintahan dengan baik. Kebenaran korespondensi berkaitan dengan kesesuaian antara proposisi atau hipotesis dengan realitas yang diobservasi. Dalam konteks ini, peneliti harus memverifikasi data yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kenyataan. Terakhir, kebenaran pragmatis berfokus pada aplikasi praktis dari temuan penelitian. Penelitian yang pemerintahan yang baik harus dapat memberikan korespondensi ataupun rekomendasi yang bermanfaat. Pengantar ilmu pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dinamika pemerintahan dan kebijakan publik melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pengantar ilmu ini memberikan landasan yang kokoh untuk penelitian dan analisis di bidang pemerintahan. Keterkaitan antara teori dan praktik menjadi semakin jelas, di mana kebenaran ilmiah baik dalam bentuk koherensi, korespondensi, maupun pragmatis menjadi kriteria penting untuk menilai validitas data penelitian. Dengan demikian, pengantar ilmu pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai disiplin akademik, tetapi juga sebagai alat yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks pemerintahan. Dalam konteks perkembangan ilmu pemerintahan, pengaruh filsafat ilmu tidak dapat diabaikan. Kontribusi dari berbagai aliran pemikiran, baik dari tradisi Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental, memperkaya metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian pemerintahan. Keduanya menawarkan perspektif
yang saling melengkapi, yang tentunya keduanya memiliki perspektif yang berbeda-beda. Di mana metode kuantitatif dan kualitatif dapat diterapkan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Hal ini menciptakan peluang bagi peneliti untuk mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, serta mendorong pengembangan ilmu pemerintahan yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat. Mohon izin pimpinan, mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin kakak senior. Saya kira cukup tentang presentasi saya tentang dasar-dasar pengantar ilmu pemerintahan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.